Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengajaran sekaligus juga peneguhan kepada kita semua. Dan saya mengambil satu tema yang sangat menarik, yaitu hal mengikuti Tuhan Yesus. Saya mengambil dari Injil Markus bab 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga." Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, sebagai kerangka dasar saya mau mengatakan demikian dalam refleksi ini. Judul besar kita adalah hal mengikuti Tuhan Yesus. Ada 3 poin untuk mendukung tema besar ini. Yang pertama, saya ingin mengatakan demikian. Hal mengikuti Tuhan Yesus itu menjadi proyek besar di dalam kehidupan kita. Oke, kita bisa mengatakan bahwa sekarang proyek besar kita, masing-masing dari kita berbeda-beda. Ada yang mempunyai proyek besar ke depannya adalah untuk anak-anak muda ini, saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi pilot. Saya ingin menjadi tentara. Saya ingin menjadi polisi dan lain sebagainya. Atau ada yang juga mempunyai proyek besar, saya ingin masuk seminari dan saya ingin menjadi seorang imam. Atau ada yang mempunyai proyek besar, bagi adik-adik remaja yang cewek, saya mempunyai proyek besar, saya masuk biara dan saya menjadi suster. Dan masih banyak di antara kita mempunyai proyek di dalam kehidupan itu. Baik, saya setuju dengan itu. Tetapi dalam hal ini, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita jadikan bahwa mengikuti Tuhan Yesus ini menjadi proyek yang begitu besar, yang kita cita-citakan. Sebagai proyek yang besar, maka proyek ini harus bisa kita selesaikan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua yang mau saya katakan adalah, dalam perjalanan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus ini, kita harus memiliki yang namanya kepekaan.
Kita melihat realitas yang terjadi. Sebagai contoh konkret, dengan adanya COVID-19 ini, situasi dunia berubah. Tidak hanya aktivitas yang ada di sekitar kita yang berubah, tetapi gereja di mana kita beraktivitas juga berubah. Pewartaan di tengah gereja juga berubah. Kita semakin akrab dengan yang namanya digitalisasi. Kita semakin akrab dengan yang namanya media sosial. Kita begitu akrab dengan yang namanya online, internet, dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah segala sesuatu berubah. Dan itu adalah realitas yang terjadi. Dan kita harus peka menangkap realitas itu. Atau dengan istilah lain kita berani mengatakan ini adalah tanda-tanda zaman yang terjadi. Dan kita harus peka untuk menangkap tanda-tanda zaman itu. Ada apa setelah peristiwa ini? Maka dibutuhkan yang namanya kepekaan. Lalu kerangka yang ketiga yang saya tawarkan adalah hal mengikuti Tuhan Yesus tentu harus disiapkan yang namanya perangkatnya. Supaya kita bisa mengaplikasikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini saya tidak hanya ingin memberikan pengajaran atau peneguhan saja, tapi saya ingin menunjukkan jalan kepada para sahabat semua bagaimana caranya kita itu bisa mengikuti Tuhan Yesus. Maka saya tawarkan 3 poin berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah mengetahui, lalu yang kedua kita mengakui, dan yang ketiga adalah internalisasi. Nah, ini kurang lebih para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam pengajaran selama kurang lebih saya tidak tahu nanti sampai berhenti di mana, tapi yang jelas saya ingin menawarkan kepada para sahabat semua supaya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai proyek besar kita, kita benar-benar tahu kemana arah tujuan dari hidup kita ini. Ketika kita sudah dibaptis menjadi orang Katolik, ketika kita sudah mengatakan aku ini sebagai muridnya Tuhan Yesus, maka saya itu mempunyai proyek yang besar yang harus saya selesaikan dan saya tahu bagaimana saya menyelesaikan proyek yang besar itu. Baik, sebelum saya masuk kepada tema-tema yang nanti saya tawarkan atau poin-poin yang saya tawarkan, sekarang yang mau kita lihat pertama adalah tentang struktur, ya, struktur dari perikopa yang tadi sudah kita bacakan. Karena ketika saya lihat perikopa ini nampaknya bisa dilihat dengan menggunakan metode kiastik, maka ini memudahkan kita untuk melihat sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh Injil Matius ini. Secara khusus berkaitan dengan tema hal mengikuti Tuhan Yesus. Secara sederhana, metode kiastik itu bisa dilihat demikian. Biasanya pakai angka-angka. Nah, ini kalau dilihat, ini memang perikopanya itu singkat, sehingga saya menawarkan kurang lebih demikian. Karena metodenya adalah menggunakan kiastik, saya gunakan demikian. Nanti A, kemudian A1, kemudian B, B1, dan kemudian C. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang 57. Saya beri huruf A. Dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Hebat. Komitmen yang luar biasa. Dan para sahabat bisa membayangkan, kalau di antara kita, ya, di grup misalnya, ada satu orang yang mempunyai pengaruh luar biasa.
ketika dia mengatakan sesuatu atau memberikan statement. Dan statement di sini, ini sangat fundamental. Dia mengatakan, aku akan mengikuti engkau. Kemana saja engkau pergi. Wow. Pasti yang lain bergetar juga itu hatinya. Kalau yang bersangkutan ini, sekali lagi saya katakan, mempunyai pengaruh yang luar biasa, pasti yang lain akan tergerak juga untuk mengikuti statement dari orang yang bersangkutan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, itu ayat 57. Sekarang kita langsung lihat yang A1, yaitu ayat 62. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Lihat. Ketika ada suara, ya, pada ayat 57, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tampaknya luar biasa statement ini, dan memang luar biasa. Tetapi Yesus mengatakan, setiap orang yang mempunyai komitmen untuk mengikuti, tuntutannya adalah seperti orang membajak. Dia harus fokus dan tidak boleh tolah-toleh. Itulah komitmen dari kemuritan. Kalau para sahabat sejak awal sudah mempunyai komitmen, misalnya, Tuhan, saya ingin mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Maka komitmen ini harus kita pegang. Dan kalau kita kaitkan dengan pernyataan Yesus pada ayat yang 62, itu harus berbunyi di situ. Tuhan Yesus mengatakan, oke, kalau engkau mau mengikuti aku, ikuti saja seperti seorang pembajak itu. Dia fokus. Dia tidak tolah-toleh atau melihat ke belakang. Oke, jadi lihat ya. Pada bagian yang pertama ini, ayat 57, kemudian 62. Ada tantangan di situ, ada tantangan. Ada orang yang mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan lalu pada bagian yang terakhir, Yesus langsung menantang mereka. Oke, kalau kamu mau mengikuti aku, jadilah seperti seorang pembajak. Tidak boleh tolah-toleh. Oke, itu yang A1. Lalu yang berikutnya adalah B1, yaitu pada ayat 58 dan ayat 61. Dikatakan demikian, ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lihat, untuk menanggapi orang yang tadi mengatakan, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus memberikan tantangan kepada mereka. Oke, kamu bisa mengikuti aku, tetapi lihatlah, aku tidak punya jaminan. Serigala saja mempunyai jaminan untuk beristirahat. Dia mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke, kita berhenti dulu. Kita lihat yang pada ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia sudah komitmen untuk mengikuti kehendak Bapa, dia benar-benar taat kepada Bapa dan dengan bebas dia mengikuti kehendak Bapa itu. Ini berbeda dengan kita. Ini berbeda dengan orang yang disebutkan dalam ayat 61. Tuhan, aku ingin mengikuti engkau. Tapi izinkanlah aku supaya aku pamitan dulu dengan Bapakku. Ada dua kemungkinan. Dia diizinkan oleh bapaknya atau sebaliknya. Dia tidak diizinkan oleh bapaknya.
Dan banyak juga terjadi ketika kita berkomitmen untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, banyak sekali hal yang tidak mengizinkan kita. Saya tidak bisa menyebut satu persatu karena kadang-kadang menjadi sensitif juga. Tapi poinnya adalah ketika kita mempunyai keinginan, kerinduan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi yang terjadi adalah kita salah satunya adalah tidak diizinkan. Entah oleh orang tua kita, atau keluarga besar kita, atau oleh suku bangsa kita, bisa macam-macam. Nah itu. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku taat kepada kehendak Bapa, sampai dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya pun, dia tetap dengan bebas. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian yang C, yaitu ayat 59 dan 60. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lihat, undangan Yesus sangat tegas. Ketika dia sudah mendengarkan, ya, kalau dalam bahasa Jawa orang mengatakan tengcelebung, ya, sana sini, wah ini saya mau ikut kamu. Bahkan tadi ada yang mengatakan, aku ingin mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Mungkin yang lain, ya Tuhan saya mau ikuti engkau. Ada lagi yang mengatakan, oke Tuhan aku mau ikuti engkau, tapi aku harus minta izin kepada orang tuaku. Hello. Daripada suara-suara itu bergemuruh, maka kemudian Yesus dengan tegas mengatakan, ikutlah aku. Tapi masih saja ada yang mengatakan, Tuhan izinkanlah aku untuk menguburkan Bapakku. Nah, di sini kemudian pada ayat 60 kita bisa melihat dengan tegas bagaimana Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya tidak mau masuk dalam diskusi bahwa Yesus tidak hormat kepada orang tua dan sebagainya. No, saya tidak mau diskusi pada bagian itu. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika kita mempunyai komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus, maka fokus yang harus kita lakukan adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekarang kamu pergi dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tidak ada motivasi yang lain selain kita fokus untuk pergi dan mewartakan kerajaan Allah. Nah, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, lihat proyek besar yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini. Maka sebagai summary, sebagai ringkasan dari struktur ini saya mau mengatakan, ketika Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya, Yesus itu mengundang kita dengan tegas. Mengundang kita dengan tegas. Ikutlah aku dengan segala resiko yang kamu hadapi. Dan fokusmu adalah, karena Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah, maka tugas kita itu adalah pergi dan memberitakan kerajaan Allah itu kemana-mana. Tapi melihat konteks ini saja, kita melihat betapa sulitnya di dalam realitas. Di dalam realitas, bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus itu luar biasa tantangannya. Maka kemudian muncul dalam refleksi saya. Saya mau memperluas ini ya. Memperluas ini, ternyata banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Maka dalam hal ini saya menggunakan pesan, yaitu pesan dari
Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 8 ayat 35 dan 39. Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35-39. Saya memperluas kesulitan-kesulitan yang dihadapi bagaimana ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saya bacakan saja karena itu adalah kesulitan-kesulitan yang real yang dihadapi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Semua yang tadi saya bacakan itu dialami. Dalam sejarah gereja mencatat kesulitan-kesulitan ini, penderitaan-penderitaan ini. Bagaimana jemaat perdana itu menghadapi situasi ini. Mereka diadu dengan binatang buas. Mereka dianiaya. Dan lain sebagainya. Dan itu disebutkan real oleh Santo Paulus tadi. Dalam jemaatnya di Roma. Tapi kita lihat pada ayat yang 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Meskipun tadi sudah saya sebutkan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang luar biasa, tetapi sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada kita adalah tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sebagaimana kasih Allah itu sudah tinggal di dalam Kristus dan diberikan kepada kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Meskipun kesulitan-kesulitan yang tadi sudah saya sebut. Penindasan, kesesakan, ketelanjangan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satupun yang boleh memisahkan kita dari cinta Kristus. Maka inilah para sahabatku yang saya sebut dengan proyek besar itu. Ketika kita mempunyai proyek besar di dalam kehidupan, pasti kita menghadapi tantangan yang luar biasa untuk menyelesaikan proyek besar itu. Dan kita tidak boleh menyerah. Tapi kita harus menyelesaikan proyek itu. Dan hal mengikuti Tuhan Yesus adalah proyek besar di dalam kehidupanku dan di dalam kehidupan para sahabat semua. Nah, sekarang mari kita masuk kepada poin-poin yang saya tawarkan bagaimana caranya kita mengikuti Tuhan Yesus itu. Poin yang pertama adalah mengetahui. Berkaitan dengan mengetahui ini adalah yang mau saya katakan demikian para sahabatku. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus itu kan sudah pilihan kita. Kita benar-benar memilih dan memutuskan. Memilih dan memutuskan bahwa saya ingin menjadi pengikut Kristus. Dan itu kita sadari. Dan kita tahu bahwa saya sudah memilih dan memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan ketika saya sudah memilih dan memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, sudah dikatakan dalam Injil tadi, jadilah seperti pembajak. Tidak tolah-toleh ke belakang. Fokus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus
jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Mengikuti Tuhan Yesus selamanya. Maka poin yang pertama, mengetahui. Itu berkaitan dengan pilihan dan keputusan yang kita buat. Lalu poin yang kedua, itu mengakui. Dan saya mau memberikan kepada para sahabat, silahkan diperdalam, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 4 sampai 15. Ini pesan yang sangat luar biasa. Saya yang akan menyebutkan beberapa poin saja. Bagaimana di sana ada proses ketika kita mengakui apa yang kita akui, apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami. Itu jelas sekali diungkapkan di sana. Maka mari kita lihat beberapa poin soal mengakui. Dikatakan demikian berkaitan dengan pengakuan ini. Ayat yang keempat misalnya dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita mengakui di dalam Kristus ada kebenaran. Bagaimana kita mengakui kebenaran itu? Dikatakan demikian pada ayat yang ke-8. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Wow. Kebenaran itu dekat sekali. Dan firman itu, kebenaran itu sudah ada di mulut kita dan di hati kita. Lalu bagaimana caranya? Sesuatu yang sudah dekat dengan kita. Maka dikatakan demikian pada ayat yang 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow. Jadi apa yang sudah dekat pada mulut kita, pada hati kita, ini harus diekspresikan. Dan lebih tegas pada ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow. Ini para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, proses pengakuan itu. Silahkan dibaca sendiri. Saya ulangi supaya nanti ingat, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 4 sampai 15. Itu proses bagaimana kita mengakui, supaya video saya tidak terlalu panjang. Silahkan dipelajari. Tapi yang jelas kebenaran itu sudah dekat di mulutmu dan di hatimu. Tinggal bagaimana kamu bisa mengekspresikan itu dan mengakui itu. Karena kalau misalnya kita bisa mengekspresikan dengan mulut dan hati kita, maka kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu proses internalisasi. Nah, poin yang mau saya sampaikan dalam proses internalisasi ini adalah ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi semakin matang dan semakin dewasa. Bagaimana kita menjadi matang dan dewasa? Saya juga akan menuntun para sahabat semua. Saya ingin meneguhkan para sahabat semua dengan beberapa ayat yang menjadi dasar. Tapi saya tidak membacakan semua, tapi saya ambil intinya aja. Misalnya saya sebut, yaitu dalam Matius bab 7 ayat 24. Ini bicara tentang bagaimana pondasi iman itu harus
pada batu karang. Nah, silahkan dibaca. Jadi dikatakan kan singkatnya, orang yang bijaksana adalah mereka yang mendirikan rumah di atas batu karang. Meskipun ada badai, ada tofan, dia tidak akan pernah roboh. Dia akan tetap kuat. Beda kalau misalnya kita membangun rumah rohani kita di atas pasir. Ada banjir, ada tofan, ambruk. Begitu. Jadi Matius 7:24. Lalu dikatakan juga di dalam Kolose bab 2 ayat 6 sampai 7. Yang intinya adalah ketika kita sudah menerima Kristus, kita harus berakar di dalam Kristus itu. Dan kita harus berbuah itu, melimpah dengan syukur. Silahkan dibaca. Kemudian yang berikutnya adalah Yesaya bab 40 ayat 31. Di sana dikabarkan tentang Raja Wali. Dan kita lihat Raja Wali itu, meskipun ada badai, dia bisa mengepakkan sayapnya. Dia bisa melawan badai itu. Dan dia bisa terbang dengan gagah. Dan seperti Raja Wali itu, kita tidak akan pernah kelelahan. Itu pesannya. Lalu yang berikutnya yang dikatakan di dalam Galatia bab 2:20. Galatia bab 2:20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Galatia 2:20. Dan yang terakhir, ini juga moto tabisan saya, maka saya sangat melihat ini spesial, yaitu Yohanes bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pergilah dan berbuah. Nah itu. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, itu adalah proses internalisasi. Di mana kita dipanggil oleh Tuhan ini bukan pertama-tama keputusan kita. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jalan itu. Tuhan sudah memberikan proyek besar itu. Dan kita harus mengakui bahwa proyek besar itu harus menjadi milik kita. Dan kita akan menyelesaikan proyek besar itu dengan proses yang tadi sudah saya katakan. Yaitu mengakui bahwa itu adalah proyek besarku, mengetahui bahwa itu adalah proyek besarku, lalu mengakui bahwa saya harus bisa menyelesaikan proyek besar ini, dan internalisasinya adalah tujuan saya itu tercapai sebagai murid Tuhan Yesus. Maka secara ringkas saya mau mengatakan, untuk kita semua siapa saja, Yesus sudah memanggil kita, ikutlah aku. Dan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus menjadi seperti seorang pembajak. Kita tidak boleh tolah-toleh ke belakang. Masing-masing dari kita harus menyelesaikan proyek besar ini. Amin. Dan ketika kamu mengakui kebenaran ini dengan mulut dan hatimu, maka kamu dibenarkan dan kamu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best.